Mas Jalu Iya, lagi baca apa Mas Jalu? ini baca surat dari Polda. Kaitannya sama Kabar. Kaitannya dengan laporannya Pak Asidi kasusnya Asep Cilok nih. Asep Cilok Racing ya? Asep Cilok Racing yang meninggal di Sungai Cipelang itu. Iya, gimana katanya? Coba Udah dibaca hampir 6 poin-poinnya aja. Poinnya, melakukan serangkaian penyelidikan berupa permintaan keterangan terhadap saksi-saksi sebanyak 6 orang dan ahli forensik serta mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Telah melaksanakan gelar perkara pada tanggal 26 Mei 2026 di Polres Indramayu dengan kesimpulan terhadap perkara tersebut dihentikan proses penyelidikannya karena tidak ditemukan peristiwa tindak pidana. 4. Bahwa penyelidik telah menerbitkan surat ketetapan tentang penghentian penyelidikan nomor S titik tab garis miring henti titik lidik garis miring 017 2026 Reskrim tanggal 24 Juni 2026. Surat ini disampaikan kepada saudara dalam rangka pelayanan pengaduan masyarakat, bukan untuk kepentingan peradilan Polres Indramayu. Oke, terima kasih Bang Jalu. Ini pertanyaannya ya, keluarga korban dalam hal ini Pak Asidi menanti perkembangan penyelidikan ya selama 6 bulan dan tidak pernah mendapatkan satu kali pun surat perkembangan ya SP2HP. Pernah mendapatkan. Tidak pernah, tiba-tiba muncul surat penghentian penyelidikan. Itu gimana nih Sebenarnya betul ditemukan pidana dengan adanya pengakuan dari beberapa saksi, termasuk pelaku lah, terlapor juga yang memang secara mengakui membegal, mengakui membegal, kemudian menjual motor pelaku, tidak memberitahukan ke orang tua adanya menjual motor korban, peristiwa kematian yang masih misteri ini, kan dari awal katanya sudah banyak intimidasi yang muncul. Iya benar. Intimidasi yang muncul kan baik dari ada katanya Resmo, wartawan, kemudian yang memang menginginkan kasus ini dimediasi kemudian dicabut. Betul. Nah, balik lagi nih Pak Ibu, dalam hal ini ya balik lagi kepada masyarakat ya, yang bisa menilai nih, dimana ketika meminta sebuah keadilan akhirnya ketemunya buntu begini, dimana seorang bapak, ini kan keluarga kan kehilangan anak yang memang istilahnya, ini bukan hanya angka ya, iya. Mau 5 orang yang meninggal, mau 1 orang, 1 nyawa pun ini terlalu banyak gitu, Ya kan dapat kita bayangkan lah bahwa ketika anak tercinta kita ditemukan ngambang nih, ditemukan mengapung di sungai dalam keadaan dan banyak kejanggalan-kejanggalan kan, tidak bernyawa, ditambah lagi harta benda dia juga hilang, tapi seakan-akan tutup mata nih, sementara pelaku sudah mengakui, yang lain sudah mengakui. Ya balik lagi nih hukum masyarakat. Ya mungkin inilah potret, Betul. Ini potret penanganan hukum di Indonesia. Kemudian ini juga saya kira adalah puncak gunung es, Ya. yang terlihat di permukaannya saja. Karena pasti di bawah ini banyak terjadi. Tapi mungkin satu Pak Ibu, kita tetap akan upaya. Tetap akan upaya bagaimana keadilan bisa didapatkan oleh keluarga dari Asep. Mungkin lambat jalannya keadilan ini, tapi Ya, saya yakin akan menemukan jalannya. Waktu pertama kali kita datang ke sana lah, yang waktu itu juga Pak Ibnu datang ketika orang tua Asep Cilok istilahnya dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Betul. Apakah ketika orang nggak punya, yang sedang mengalami musibah, kemudian proses hukumnya tumpul ke bawah akhirnya kan, tumpulnya ke atas. Oh bukan, yang jelas mah tumpul ke atas tajam ke bawah gitu. Betul. Padahal kan nggak seperti itu harusnya. Harusnya ya jangan tebang pilih lah. Semuanya tajam istilahnya. Jangan sampai masuk angin, terkontaminasi. Ini kan kalau udah ada
masuk angin lah istilahnya nih, Ya, Pak. mungkin Penyelidikan itu akan ini tumpul dan lemot gini, Pak, gitu. ada upaya mungkin terakhir nih sebagai anak Jawa Barat juga nih,